sudah hadir di tengah-tengah ibu dan bapak semua Bu ya. Tenang Ibu. Beliau karena satu nih perlu saya sampaikan, beliau langsung setelah syuting di TV One langsung dibawa ke sini Bu ya. Jadi mohon untuk jangan itu terlebih dahulu, kasihan. Satu, dia baru keluar syuting di TV One langsung dibawa ke sini dan dia sedang melaksanakan puasa Rajab. Jadi mohon maaf ibu-ibu jangan dulu ribut, ada ustadznya ke sana, duduk di sana gitu ya, tenang saja gitu ya. Insya Allah Ustadz Maulana sampai maghrib di sini, sholat maghrib juga di sini, gitu ya, gitu ya. Jadi pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan ke berdiri aja. Ya, ehonya ditutup ya. Audio ehonya ditutup. Semuanya duduk. Ayo. Allah ya Nabi. Ya Rasul salam. Ya Habib alaika sholawat. Semuanya tenang, kita menikmati acaranya. Saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kab wa tanfarju bil qura wa tuqda bil awais wa tunalu bi ragat ustul hawatim wa yustaskal gabun syarimi wa ala li wasabbi bi kulamatin wa nafasi dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, lanjut setelah yang lewat ini. Oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Jamaah, hari ini kita peringati apa ini? Peringatan Isra Mi'raj. Ulangi apa? Jamaah, Isra itu perjalanan malam hari Nabi pada suatu malam, pada suatu dari Masjidil Haram ke Masjidil Jamaah. Tahu nggak? Tahu nggak? Nabi itu diperjalankan, bukan Nabi yang jalan. Betul. Kalau manusia jalan tidak bakalan. Tadi kita jam berapa ya? Dari Jakarta jam 2 sampai di sini, alhamdulillah cepet ya. Alhamdulillah cuma 2,5 jam. Terima kasih banyak tim, luar biasa nih, salut. Saya tepuk tangan dulu. Waduh, saya tidak mau sekali terlambat. Ini udah terlambat.
Enggak kan? Tahu nggak jamaah, Isra Mi'raj itu luar biasa karena banyak hikmah yang bisa kita petik dalam peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan. Maha suci Allah, ya boleh di atas ini. Kasihan bapak sendirian, biar ada temennya. Bapak naik semua pak, bapak naik saja semua. Mana baju saya sama lagi? Iya, sama, kayak janjian. Jamaah, Maha suci Allah, mensucikan Allah dari segala macam tuduhan. Jadi kalau ada peristiwa dahsyat, bacaannya apa? Subhanallah. Ulangi. Ulangi. Maha suci Allah. Iya. Kalau sesuatu yang indah, yang cantik, bacanya Masya Allah. Gantengnya, Masya Allah. Tidak boleh kita berkata gantengnya, gemuknya, nanti sakit dia, kena ain. Nah, kalau sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, ini ceramah sampai jam 6 ya. Saya mau ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Supaya saya pulang jam 6, habis maghrib sampai di rumah jam 10. Betul? Karena saya tidak suka itu mepet-mepet. Aduh, kayak tadi nih, deg-degan saya. Karena syuting. Jamaah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi diperjalankan oleh Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tu dua tiga hambanya. Tu dua tiga hambanya. Siapa yang diperjalankan? Hambanya siapa? Hambanya Allah. Jadi artinya kita yang tertinggi adalah hamba Allah. Kenapa tidak disebutkan Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya? Ini bagus ini, karakter muslim yang sempurna. Masya Allah. Saya naik ke aula tadi, bagus banget ini masjid. Ada aulanya, ada kamarnya, bagus ini. Ada kantornya, kantor desa, ada poskesdes. Ya itulah lengkap ini. Padahal tadi kita masuk gang-gangnya, tapi di sini luas. Alhamdulillah. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba saya ada di sini. Orang sini juga nggak percaya kalau saya mau datang. Nanya terus. Tenang, saya datang. Dipasangnya besar. Lebih besaran kipas anginnya dari ustadznya. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jadi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bagus temanya, membangun karakter muslim yang sempurna melalui kisah Isra Mi'raj. Kita harus menjadi muslim yang jadi hamba Allah. 1, 2, 3 hamba Allah. Semua hamba Allah. Tunggu dulu, tapi belum tentu diakui. Jangan sampai kita hamba jabatan, hamba kerjaan, hamba manusia, hamba harta. Usahakan menjadilah hamba wajib hamba
Ibu Dewan. Bulan Ramadan nanti Dewan. yang tinggal 38 hari lagi. Tanggal berapa ini? Ya, berarti tinggal 38 hari lagi Ramadan. Insya Allah makin banyak jamaahnya. Tapi hebat ya, luar biasa. Punya sendiri. Anggota dewan. Ini nah, memang itu adalah kemuliaan. Kan ibu sudah dapat kursi, maka disiapkan kursi. Jemaah, nanti bulan Ramadan usahakan proses diri, olah diri menjadi hamba Allah ya. Hamba Allah ya. Karena titel yang paling tinggi hamba Allah. Siapa yang datang tari malam pertama Ramadan diampuni dosanya, yang datang tari malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, yang datang tari malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, yang datang tari malam ke-6 Ramadan diberikan pahala seperti orang yang tawaf. 7 Ramadan dia berikan pahala seperti pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni sorga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam sorga Firdaus. 21 Ramadan diumumkan 1 rumah di sorga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita diijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Ulang jamaah. Oh jamaah, jadilah hamba Allah, sibuklah dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Sibuk aja dengan kebaikan. Betul jamaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi usahakan ibadah. Jual es ibadah, jual balon ibadah, jual tahu ibadah, semua niatkan jadi ibadah. Jamaah, ini bagus ya. Allah kunubi waktahli abwaab fadlika, bukakanlah pintu karunia, bukakanlah pintu pekerjaan fadlika, kerjaan. Karena kekayaan itu ada 5. Kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia. Ada lagi kaya tentram, amin. Kaya tentram, amin. Jangan punya musuh ya. Nggak boleh ada punya musuh ya. Nggak boleh ada yang dibenci ya. Jangan membenci orang ya. Jangan menyakiti orang ya. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kedamaian, damai. 1, 2, 3. Damai. 1, 2, 3. Damai. Damai ya. Damai ya. Jangan punya musuh ya. Peace. Di atasnya damai, apa itu? Nikmat, warauhu, waraihan, wajannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Tentram, nikmat. Nikmati. Nikmati ya. Salat nikmati ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak, nikmat. Coba salat sendiri.
Nikmati ya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Pokoknya panjang ini ceramah, biar sampai maghrib, supaya saya buka puasa di sini. Karena saya puasa tiap hari, namanya puasa Idris. Karena saya sudah meninggal istri saya. Kalau puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak. Kalau puasa Idris, tiap hari puasa. Saya puasa tiap hari semenjak istri saya meninggal. Kalau menikahlah, kalau tidak sempat menikah, puasalah. Maka saya puasalah. Puasalah. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jamaah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi diperjalankan. Saya mau nanya, ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? Halo? Ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? Berapa? Satu? Bukan. Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Ada 3 kendaraan Isra Mi'raj. Yang pertama, kendaraan yang namanya Buraq. Buraq itu kendaraan cahaya. Kendaraan kilat. Kecepatannya bagaikan kilat. Jadi cuma 3 langkah. Cuma 3 langkah. Nyampe lah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Buraqnya cuma 3 langkah. 3 apa 4 ya? 4. Tunggu dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu melewati 3 titik. Yasrib, Madinah. Nabi sampai di Yasrib. Nabi turun dari Buraq, salat 2 rakaat. Kata Nabi, ini apa di sini? Yasrib. Di sini namanya nanti Madinah. Nanti akan hijrah di sini. Apa ini? Gunung Tursina, Mesir. Disinilah Nabi Musa menerima wahyu. Nabi salat 2 rakaat lagi. Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Salat sunat lagi 2 rakaat. Barulah Masjidil Aqsa. Berapa titik semua? 5. Ulang lagi. 5 titik. 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. Berarti 5. Dari tadi salah mulu ya. Berapa titik semua? 5. Makanya salatnya 5. Subuh, zuhur, asar, tuh 2, 3. 2, 3 subuh, zuhur, itu. Dari Masjidil Aqsa, Buraqnya diikat. Ini bukan Buraq. Buraqnya diikat. Lalu Nabi, waduh, diapain lagi? Pindah lagi. Jangan diambil minum saya itu. Sengaja saya ceramah, lama-lamain. Karena waktu maghrib jam 6:15. Berarti ini selesai jam 6:30. Enggak. Jam 6 aja. Supaya 15 menitnya gunakan untuk naik ke aula atas. Itu di atas apa sih? Aula. Untuk tempat
terbaguna, masya Allah, tepuk tangan dulu. Tahu nggak? Tahu nggak? Sampai di Masjidil Aqsa, buruknya diikat. Nabi tidak naik buruk lagi. Kapan naik buruk lagi? Pada saat pulang. Karena mau ke Sidratul Muntaha, melewati dia terang. Melewati 7 lapis langit. Kendaraan yang dipakai Nabi bukan buruk lagi, tapi Nabi naik tangga. 1, 2, 3 tangga. Mi'raj itu artinya naik, artinya tangga. Berarti Nabi naik tangga. Nabi naik tangga. Dulu orang mau ceramah Isra Mi'raj tentang 3 kendaraan susah. Sekarang sudah aman, udah ada tangga naik, bukan eskalator yang ada di mall, bukan lift, eskalator. Eskalator itu tangga yang naik. Nabi naik tangga. Tangga yang naik. Dikawal 3 malaikat. Di samping kanannya Nabi, ketua panitia Isra Mi'raj, malaikat Jibril. Di samping kirinya bendahara seksi perlengkapan, malaikat Mikail, pembagi rezeki. Di belakangnya seksi keamanan adalah, kalau keamanannya Babinsa aman. Tahu nggak keamanannya siapa? Malaikat maut, malaikat Israel. Peristiwa Isra Mi'raj berlangsung hanya 2 jam. 2 jam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa melewati 7 lapis langit, baru pulang lagi, lewati lagi 7 lapis langit, baru kembali lagi ke Palestina, ambil burak, balik lagi. Itu cuma berlangsung 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sepertiga malam akhir. Pada suatu malam, ada yang mengartikan pada sebagian malam, ada yang mengartikan sepertiga malam. Sepertiga malam berarti malam dibagi 3. 1, 2, 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Berapa jam malam? 12. 12 bagi 3, 4. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 1, 2, 3, 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. Coba dihitung. 7, 8, 9, 10. 4 jam. Gunakan bermasyarakat. Jadi ini bagusnya kita ikuti Isra Mi'raj. Acara malam tidak boleh lewat jam 10. Bermasyarakat. Jam 10 ke jam 2, 4 jam lagi. 11, 12, 1, 2. Gunakan untuk istirahat. Nah, makanya saya sebentar pulang jam 6, kemungkinan tiba di rumah jam 9, jam 10. Udahlah, tidurlah saya itu. Supaya nanti jam 2 bangun lagi. 4 jam yang ketiga, jam 2 sampai jam 6. 4 jam. 3, 4, 5, 6. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Jam 2. Sepertiga malam yang ketiga, jam berapa itu? Jam 2 malam. Dan Nabi kembali sebelum subuh, berarti jam 4. Berarti Isra Mi'raj berapa jam? Cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Makanya kita harus Isra Mi'raj juga.
tiap malam Dan connect tuh jam 2 sampai jam connect 4 tahajud ya. Oke, oke, mau menjadi muslim yang sempurna melalui kisah Isra Mi'raj, ayo Hah? bangun jam 2 malam Enak. Tapi Isra Mi'raj sampai jam 4 subuh. Oke, 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 bilang saja gantian jeung jamaah. Lanjut. Naik ke 7 langit. Kita belajar melalui kisah Isra Mi'raj. 7 langit. Langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. rek hayang itu. Jadi ada 7 nabi. Coba ulangi. Nabi siapa yang pertama? Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam halo Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kalau begitu ambil kisah ini. Mau anaknya pintar? Mau jadi anak soleh? Pelajari 7 ilmu. Pelajari 7 ilmu. Yang pertama Nabi Adam. Apa ilmunya Nabi Adam? Ilmu nenek. Nabi Adam nenek moyang kita kan? Mau anaknya pintar? Bapak ibu mau jadi orang hebat? Jangan lupa nenek. Cucu yang tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Cucu yang tinggal sama neneknya pasti pinter, karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Cucu yang tinggal sama nenek pasti sehat, jarang sakit. Betul tidak? Karena nenek telaten. Betul tidak? Nenek itu hebat, jarang sakit anak-anak, karena nenek punya obat mujarab segala penyakit, yaitu bawang merah, kunyit. Betul tidak? Jamaah. Langit pertama Nabi siapa? Nabi Adam. Ilmu apa? Ilmu nenek, ilmu akhlak. Kalau orang tua bilang pergi salat, pergi salat. Tapi kalau nenek enggak, ambil cucunya bawa ke masjid. Itulah hebatnya nenek. Tepuk tangan buat nenek. Kenapa cucunya dikembalikan nenek? Udah benar nenek yang jaga. Dikembalikan karena sudah dapat kerupuk. Tadi tidak ada kerupuknya. Dikasih ke nenek dapat kerupuk. Sudah dapat kerupuk diambil lagi anaknya. Langit kedua ketemu Nabi siapa? Nabi Nuh. Ajarkan anak kita ya ilmu Nabi Nuh. Apa ilmunya Nabi Nuh? Buat perahu. Keterampilan. 1, 2, 3. Ajarkan keterampilan. Ekstrakurikuler. Betul tidak? Ajarkan. Langit ketiga Nabi Yusuf. Apa ilmu Nabi Yusuf? Halo? Kantong bagus. Mau tahu ilmunya Nabi Yusuf? Ilmu keuangan, ekonomi, bendaharawan Mesir. Jadi ajarkan anak kita ilmu keuangan. Pintar berdagang,
Pintar nulis, keuangan, ekonomi, tabungan. Oke? Langit keempat, ketemu Nabi siapa? Nabi Isa. Apa ilmu Nabi Isa? Halo? Ilmu Nabi Isa adalah ilmu kesehatan. Iya, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Ajarkan kesehatan. Oke? Langit kelima, Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Halo? Ilmu apa Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa kuasai ilmu Nabi Sulaiman kaya? Mau tahu ilmunya Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa. Bisa bicara sama manusia, bahasa manusia. Bahasa manusia banyak loh itu. Betul tidak? Bisa tahu bahasa jin. Iya. Bahasa binatang. Suara anak kambing menghadap ke atas, kalau menghadap ke bawah emaknya kambing, bapaknya anjing galak, anjing ketakutan karena lihat hantu tengah malam. Anjing kejepit. Kalau ini suara apa itu? Salah, itu suara saya. Langit ke-6, Nabi Musa. Ajarkan ilmu Nabi Musa. Apa ilmu Nabi Musa? Mau tahu? Ilmu Nabi Musa adalah kepemimpinan. 1, 2, 3. Kita harus punya pemimpin, betul tidak? Harus belajar organisasi, harus ada partai, harus ada anggota dewan yang mengatur, betul tidak? Ilmu itu harus diajarkan juga. Langit ke-7, ilmu yang tertinggi adalah ilmu agama. 1, 2, 3. Agama. Sampai langit ke-7, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mohon maaf, saya cuma mengantar sampai di sini saja. Kenapa? Nggak bisa ke atas lagi, ke Sidratul Muntaha. Kalau aku sampai ke Sidratul Muntaha, hancur saya. Terus saya naik apa ke Sidratul Muntaha? Datanglah kendaraan yang ketiga. Bukan buruk lagi. Kalau buruk tadi di Isra, Mi'rajnya pakai tangga. Kalau di langit ke-7, berupa kotak yang datang. Kotak itu terbuka, lalu Nabi masuk ke dalam kotak. Kotak itulah yang ngantar Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Sekarang kotak itu sudah ada. Namanya apa? Lift. Berbentuk lemari. Ini kotak aman sudah lewat? Belum.
Nah, kursi-kursi di Enggak. Hebat ya. Mantap, tepuk tangan dulu untuk panitia. Luar biasa, saya salut ini. Jamaah, sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi keluar dari kotak itu berbentuk lemari. Keluar bacaannya At-Tahiyatul Assalamu ayyuhan. Lalu dijawab oleh Nabi, Assalamu alaina wa ala ibadin. Ashhadu Allah wa ashhadu. Tahu nggak? Tahiyat itu diambil dari dialog Nabi kepada Allah waktu di Sidratul Muntaha. Lalu Nabi dikasih salat 50 kali. Turunlah Nabi 50 kali salat. Turun Nabi ke langit ke-7. Ketemu siapa langit ke-7? Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, ya Rasulullah, sudah selesai ketemu Allah. Udah, kalau begitu mau pulang ke umatmu, ajarkan ini. Titip doa. Ajarin ini umatmu. Siapa yang baca ini, maka diluaskan tanahnya di sorga. Maka bacalah Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca tasbih lengkap ya. Diluaskan tanahnya di surga. Amin. Sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa alaihissalam, udah ketemu Allah, udah. Apa yang dikasih? Dikasih sholat. Berapa kali sholatnya? 50. Waduh, nggak sanggup umatmu 50 kali sholat sehari semalam. Nggak sanggup. Umatmu kecil. Pendek. Seperti aku. Kata Nabi Musa, naik lagi, minta diskon, minta pengurangan. Naiklah Nabi, dikurangilah 5. Tadi ada lihat jam tangan nih. Ya, Bapak begitu aja ya, terus ya. Masih lama. Pokoknya ini belum mulai ceramahnya ini. Pokoknya saya harus bahas 3 bulan. Rajab, Saban, Ramadan. 1, 2, 3. Itu enaknya ceramah Isra Mi'raj. Kita bisa bahas malam nisfu Saban. Betul tidak? Malam Ramadan. Setuju? Sanggup nggak jamaah tinggal sampai jam 6? Masih ada 55 menit sih. Dan ini belum mulai ceramahnya. Sampai jam 7. Sampai subuh. Saya harus pulang ke Jakarta, syuting subuh lagi di Trans TV. Minat. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ada rezeki datang ke sini lagi, amin. Saya sendiri terus terang deg-degan, apakah jadi saya bisa ke sini? Karena ada syuting. Syuting tadi sampai jam 2, setengah 3. Jam 2. Dapat ya acara jam habis asar di sini. Tapi Allah yang atur, bukan saya jalan. Tapi Allah perjalankan saya ke sini. Lewat orang-orang yang ikhlas, amin. Nih, ya Allah,
Mereka nungguin saya penjual es. Saya nggak mau ganggu penjual es, bahaya, takut. Penjual es itu bahaya, bisa menurunkan jabatan orang. Terserah dia, carilah rezekimu, betul tidak? Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Saya mulai ya. Ketemu Allah dikurangi 5, bisa berapa? 45. Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, masih banyak, naik lagi, kurangi lagi 5, sisa berapa? Ketemu Nabi Musa lagi, masih banyak, naik lagi, kurangi 5, hingga menjadi 5. Coba kita hitung, 45, 40, 35, 30, 25, 15, 10, 5. Berapa kali Nabi naik turun? 9 kali. Berarti Nabi 9 kali tahiyat. Karena setiap naik tahiyat, berapa kali Nabi tahiyat? 9. Sehari semalam kita wajib tahiyat berapa kali? 9. Subuh 1 kali, duhur, asar, maghrib, isya. Coba kita hitung. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa kali tahiyat? Saya mau nanya, kenapa 9? Karena 9 lubang-lubang kita. Coba hitung lubangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Ulangi. Berapa lubangnya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belah. Udah paham sampai di sini? Belajar dari kisah Isra Mi'raj. Jamaah. Oh jamaah. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Saya minta tolong catat ini. Catat. Nanti tanggal 14 Februari atau 13, 14, 15 Februari, jagain itu ya. Itu malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Apa sih? Orang lagi ceramah, dia berunding. Malam nisfu Sya'ban itu penting. Amal ibadah manusia diangkat 4 kali. Amalan harian diangkat di waktu subuh. Rakit atid itu bergantiannya di waktu subuh. Kemudian amalan mingguan hari Kamis sore sesudah asar. Amalan ibadah seminggu itu di pekan. Sepekan itu dirapel, dikumpulin, diangkat di hari Kamis sesudah asar. Selewat itu udah pulang dia. Es ciki, bakso ikan juga pulang. Udah habis. Nggak pulangnya? Belum habis, sabar ya jemaah. Lanjut. Amalan harian diangkat di waktu subuh.
Maka malaikat itu bergantiannya di waktu subuh. Saya tinggalkan dia dalam keadaan salat subuh, saya datangi dia dalam keadaan salat subuh. Hari Kamis sore sesudah asar itu diangkat amal ibadah sepekan. Maka diminta untuk berpuasa hari Kamis. Besok puasa ya. Kamis sore sesudah asar amal ibadah diangkat. Siapa punya amal ini yang di store? Oh, lagi puasa dibawa. Kemudian amalan tahunan diangkat baksonya. Diangkat seprongnya. Jamaah, amalan tahunan diangkat di malam nisfu Sya'ban. Diangkat di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban bacalah Yasin 3 kali. Aman. Baca Yasin. Bukan Yasin 3 kali, Yasin. Tidak begitu. Yasin yang pertama minta ya Allah. Ayo ya Allah. Berkahnya surah Yasin. Ampunilah dosaku. Panjangkan umurku. Itu Yasin yang pertama. Bacalah Yasin yang kedua. Apa Yasin yang kedua yang dibaca? Ya Allah. Berkahnya Yasin yang kedua. Ya Allah, beri tambahkanlah rezekiku yang berkah. Tambahkanlah rezekiku yang berkah. Tuh, Yasin yang ketiga. Ya Allah, berkahnya Yasin yang ketiga. Angkatlah derajatku. Kuatkan imanku. Dari catat ini. Catat. Nanti malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Ya? Setuju? Yasin yang pertama apa tadi? Ampunilah dosaku, panjangkanlah umurku. Ulangi, ampunilah dosaku. Jangan minta panjang umur kalau banyak dosa. Ampuni dosaku, panjangkan umurku. Oke? Lanjut. Yang kedua, tambahkan rezekiku yang berkah. Karena rezeki sudah ada, yang diminta tinggal tambahannya. Ini pedagang ini udah ada rezekinya karena dia jualan, tapi karena ada cara ini tambahan itu. Betul tidak? Tambahannya itu. Karena biasanya tidak dagang di sini dia. Nggak tahu dagang di mana lah. Jauh. Tapi karena tahu ada cara di sini, datanglah di sini. Supaya apa? Tambahan rezeki. Oke? Betul. Tapi minta tambahannya yang berkah. 1, 2, 3. Yang berkah. 1, 2, 3. Yang berkah. Buat apa ada tambahan tapi kalau tidak berkah? Yang ketiga, ya Allah. Ya Allah. Angkat derajatku. Kuatkan imanku. Ulangi, angkat derajatku. Kuatkan imanku. Jangan naik pangkat kalau tidak sekolah. Pendidikan dulu. Apa sih? Apa sih marah-marah mulu itu?
Ntar ya Allah selfie. Aku jadi malu. Jamaah. Baiklah, saya minta tolong nanti tanggal 21 dan 28 itu 2 Jumat itu bulan depan. Itu Jumat terakhir bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan. Usahakan nyekar ya. Nyekar ya. Nyekar. Kenapa nyekar? Karena Ramadan penghuni kubur menghilang. Bulan Ramadan para penghuni kubur diistirahatkan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada siksaan di kubur. Para penghuni kubur hilang. Apakah pergi ke Mekah? Di dekat air Zam-Zam, dekat sumur Zam-Zam, roh-roh orang yang meninggal, orang yang soleh dibawa ke sana. Jamaah, atau wallahu a'lam bisawab, tidak tahu dibawa kemana. Pokoknya khusus Ramadan 1 bulan penghuni kubur liburan. Tidak ada orang penghuni kubur. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Nanti setelah Lebaran. Sama aja ya. Sama aja. Jamaah, makanya minta tolong sebelum masuk Ramadan pergi ziarah kubur. Nyekar semua. Jumat tanggal 21 atau 28. Kenapa? Supaya nanti sahur aman. Banyak orang nangis kalau sahur. Sahur pertama. Kenapa? Membayangkan orang yang sudah meninggal. Maaf ya, nanti malam takbiran Allahu Akbar, nangis lagi kita itu malam takbiran. Kenapa? Para penghuni kubur dikembalikan ke kuburnya, menunggu siapa besok Idul Fitri yang datang ziarahi kuburnya. Jadi bagusnya Idul Fitri ziarah kubur lagi. Setelah salat Id mampir di kubur, atau sore harinya datang ke kubur. Jamaah, coba catat ya, lakukan 4 ini. Malam pertama Ramadan lakukan ini, 4 ini. Malam pertama Ramadan. Ini malam pertama nanti. Kan orang puasa tanggal 1 Maret. Berarti tanggal 28 Februari malam lakukan ini. Ada 4, lakukan ya. Lakukan nanti. Malam pertama Ramadan. Yang pertama, tunggu sidang isbat pengumuman pemerintah. Kalau sudah dipukul palu sama Menteri Agama, Ramadan telah tiba, langsung yang pertama sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Langsung sujud syukur. Kalau sudah ada berita yang fix, berita yang benar, berita yang pasti bahwa orang tarawih malam pertama itu tanggal 28, sujud syukur. Ayo ulangi. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Yang kedua, minta sama Allah, ya Allah, berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ulangi. Ya Allah, berikan aku rezeki
agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan, supaya tarawihnya penuh, baca Qurannya hatam, puasanya lancar, bisa zakat, bisa sedekah, bisa buka puasa, bikin tajil buka puasa, bisa berbagi, tidak sakit-sakit. Itu yang kedua, malam pertama. Yang ketiga, coba berniat semua. Yang ketiga, berniat 1 bulan. Saya berniat. Ayo ikut tangannya. Semua tangannya ikut. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Ulangi. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa malam pertama niat sebulan? Jangan sampai nanti kita ketiduran, lupa niat, ketiduran, bablas. Aduh, aku lupa niat. Oh, aman, kamu sudah berniat di malam pertama, sudah aman. Jadi usahakan malam pertama niat 1 bulan. Udah paham sampai di sini? Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Ulangi, yang pertama sujud syukur, yang kedua minta rezeki, yang ketiga niat 1 bulan. Tapi setelah itu sudah bisa niat per malam. Nawaitu sama gadin anadai parid saya Ramadan asizanati lillahi ta'ala. Barulah yang keempat, keluar dari rumah, lihat langit. Lihat langit. Lihat langit. Lihat langit. Lihat langit, baca ini. Pas keluar dari rumah malam pertama Ramadan pergi tarawih, lihat ke atas, baca. Baca ini. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Ini malam pertama Ramadan. Baca ini. Nanti keluar dari rumah pergi tarawih, baca sambil lihat langit. Pokoknya siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ya. Malam pertama Ramadan. Baca nanti itu. Baca. Sambil baca tersenyum. Baca Yanti. Malam pertama Ramadan ya. Ini baca. Pokoknya nanti malam pertama baca itu doanya. Bacanya adalah, baca nanti ya. Malam pertama Ramadan. Pokoknya baca doanya. Pokoknya siapa yang baca, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca doanya ya. Baca nanti. Malam pertama Ramadan. Doanya adalah marhaban ya Ramadan. Itu doa. Marhaban. Marhaban. Ya baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Mohon izin, kita minta tolong semuanya, kita zikir. Bisa? Bisa? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia pengurus. Sekarang saya minta tolong. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Siapakah manusia yang ditolak Ramadan itu? Memang kalau saya ceramah, anak-anak pada datang karena mengira saya temennya. Sama-sama kecilnya. Sekarang semuanya kita zikir dulu. Bisa? Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat ke tanah suci semua. Bisa perjalanan juga, lihat di mana Mekah, di mana Madinah. Kalau perlu pergi ke Palestina juga. Iya, saya sudah pernah ke Palestina. Aman kok di sana, Masjid Al-Aqsa dijagain, nggak bisa diganggu itu. Masjid Al-Aqsa mungkin direbut ya apapun, tapi tetap dijaga. Umat Islam bersatu di sana. Amin. Itu Masjid Al-Aqsa itu kayak kampung.
ada dindingnya semua, ada banyak masjid di dalam. Yang bisa masuk ke dalam cuma orang Islam. Di sampingnya situ ada tembok ratapan, tempatnya orang Yahudi. Ada lagi, pokoknya banyak macam. Ada tiga agama di situ, tidak saling mengganggu, jagain memang. Saya datang ke sana, sedih rasanya kalau jamaah tidak ke sana. Coba kita baca dulu yuk. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Insyaallah saya minggu depan berangkat ke Mekah, mau berangkat umroh. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa berangkat semua. Saya berharap, saya berpikir semua orang pasti akan ke tanah suci. Tidak mungkin Allah menetapkan rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kalau pasti berangkat semua. Bagaimana kami orang tidak mampu, Ustaz? Yakin bisa jadi nanti ada anaknya yang berangkatkan dia. Ada mungkin cucunya yang berangkatkan. Atau mungkin kita sudah meninggal dunia, tapi ada yang membadal umrohkan kita. Itu. Coba sekarang angkat tangannya, simpan ke lantai. Innalladzi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Saya minta tolong semua datang ke masjid, ya, usahakan ke masjid semua. Tahu nggak? Tidak boleh orang tidak punya masjid. Tidak boleh orang tidak punya. Tidak boleh orang tidak punya masjid. Kenapa? Ini masjid Al-Falah ini nanti akan datang di hari kemudian di pada masyar, dipimpin oleh Masjidil Haram. Di pada masyar nanti ada suara gaduh. Orang serius diadili di pada masyar, ada suara. Baliklah semua orang di pada masyar. Ternyata yang datang suara besar itu adalah suara masjid yang datang, dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Al-Falah. Datang masjid itu. Untuk apa masjid datang? Untuk memberi syafaat, memberi pertolongan untuk 3 jenis manusia golongan. Yang pertama, yang pernah membangun masjid, donatur masjid. Tepuk tangan dulu. Siapa aja donatur masjid? Tadi saya dengar Masya Allah. Ini nanti dicari oleh masjid yang pernah nyumbang pagar, yang pernah nyumbang tegel, yang pernah nyumbang batu bata, yang setiap ada kegiatan masjid dia yang donatur. Tepuk tangan dulu. Itu nanti masjid datang. Bapak memberi utang Allah, nanti Allah bayar itu. Selamat Pak. Selamat. Nanti Allah, nanti diberi syafaat. Membawa hartanya ke jalan Allah. Itu orang pilihan, tidak gampang. Makasih. Yang kedua, yang dicari oleh masjid, orang yang pernah mengurus masjid. Urus masjid.
selalu. Yang paling susah itu pengurus masjid. Yang paling banyak diprotes pengurus masjid. Yang suka protes nggak ada sumbangannya. Sahabat, kenapa begini? Kenapa ada TV di luar masjid? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Komentar orang banyak. Sabar. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid, orang yang pernah mengurut, orang yang pernah masuk ke masjid salat berjamaah. Usahakanlah menjadi jamaah tetap masjid. Jangan jauh-jauh terus pergi sholat, di sini aja. Di masjid mana kita sholat? Di masjid mana? Di mana nanti mayat kita disolatin? Di situ sholat. Saya salat jauh-jauh, masa mayat mau bawa jauh-jauh? Usahakan salat di masjid. Nanti mayat kita disalatin di masjid. Setuju? Jamaah. Baiklah, kita sama-sama berdoa yuk. Bisa? Karena ini sudah 5:30 ya. Jam berapa sekarang? Jam 5:31. Saya minta tolong semuanya tenang. Kita sama-sama berzikir, berdoa. Coba istighfar dulu. Karena mohon maaf, ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban, nggak ada marhaban untukmu. Siapa itu? Orang yang durhaka sama orang tua. Makanya mau masuk Ramadan, datang ziarah kuburannya orang tua. Datangi orang tua, munggahan. Jamaah, datang ke orang tua, bawakan beras, sirup, gula, mie instan, telur, beras. Setuju? Itulah gunanya. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang belum minta maaf sama suaminya. Minta maaf ya sama suami ya. Mau dimaafkan sama suami? Mau? Masakan makanan yang enak. Apa? Iya. Malam pertama Ramadan, sahur pertama, enak sekali ya sahur ini. Iya. Soto, betul tidak? Kari, itu pertama Ramadan. Nanti akhir Ramadan, soto dalam bentuk mie instan. Betul tidak? Kari ayam dalam bentuk mie. Jamaah, bisa minta tolong ibu-ibu datang ke suaminya ya, minta maaf ya. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan adalah orang yang belum bermaafan. Ayo saling memaafkan. Ayo. Maaf-maafan. Minta maaf. Minta maaf. Jangan sampai waktu pilkada baku musuh. Betul tidak? Waktu pilpres beda pilihan. Minta maaf.
Itulah saya tidak pernah mau terima jadwal kampanye. Tidak mau. Kalau maulid, Isra Mi'raj saya mau datang. Tapi kalau kampanye malas saya. Karena nanti kita baku musuh-musuh, betul tidak? Kalau saya diundang calon bupati, wali kota, gubernur, ayo Ustaz, enggak, mohon maaf, saya sibuk. Acara apa kampanye? Enggak. Saya nanti terima jadwal syukuran pelantikan. Kalau sudah jadi mau saya. Kalau belum jangan. Kenapa? Iya, nggak mau saya terima resiko. Baiklah, ada yang baca doa siapa? Ayah, ayah. Sekarang angkat tangannya semua. Kalau berdoa, gini, tangannya dirapatkan sejajar dada. Karena hati yang berdoa, nih. Jadi hati yang berdoa sejajar dada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Ya Allah, Rabbi fir warham wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosaku, kasihanilah aku, terimalah tobatku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pejamkan matanya, minta semua sama Allah. Doanya orang yang sudah bermajelis dikabulkan oleh Allah. Orang yang duduk di majelis, berkumpul dalam majelis, Allah kabulkan doanya. Yang punya masalah, yang punya penyakit, yang punya hajat, minta. Allah masukkan ziarah tanah Arab ini. Allah berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah Arab, Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Ya Allah, anugerahkanlah kami. Allah mengenal Nabi ilmi wa syai' Nabi ilmi wa akna bi taqajjum min Nabil Abiyah. Muliakanlah kami dunia di akhirat, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wa la bisami alim. Lindungi kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Bismillah, masyaallah, la yasuqu khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'mati min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta. Masing-masing beda permohonannya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.